Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki bulan yang baru. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh serta jiwa kita untuk datang kepada Tuhan. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri. Matius 5 ayat 8 berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika kita melakukannya, maka mujizat Tuhan itu pasti akan terjadi dalam setiap bagian kehidupan kita.
kami tahu Engkau satu-satunya Allah kami, Allah yang patut kami agungkan dan muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami saudara bersaudara datang di tempat ini, tidak bukan lain, hanya untuk bersyukur dan berterima kasih buat karya yang besar yang Kau buat di kayu salib bagi kami. Kau sudah menebus dosa kami dengan harga yang begitu mahal. Kau bayar dengan darah-Mu yang kudus, dan Kau berikan kami mencari sebagai anak-anak Allah, dan nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kau terlalu baik, sangat baik. Terima kasih Bapak, Engkau datang ke dunia ini, Engkau menunjukkan jalan bagi kami, sehingga kami tahu jalan untuk kami pulang nanti ketika pekerjaan kami sudah selesai. Terima kasih Bapak di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Waktu kami senang, waktu kami susah, Engkau selalu ada buat kami. Pada saat kami bingung, bimbang dan ragu dalam hidup ini mengenai masalah, baik masalah yang kecil dan besar, tetapi di tengah-tengah itu Engkau selalu ada buat kami, karena Engkau jawaban bagi doa kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci, Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Gunung batu kami, tempat kami berlindung dan berharap. Engkau pengharapan kami yang luar biasa. Kami bisa ada saat ini, ada harapan baru, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Abah, ya Bapak, kami mau ibadah pada hari ini Tuhan. Kami mau supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau berikan jiwa kami, roh kami adalah jiwa dan roh-Mu, menghidupkan roh kami. Kami mau Roh Kudus menghidupkan setiap kami yang merasa bimbang dan ragu yang hadir di tengah ini. Engkau tahu Roh puji-pujian bagi kami supaya kami bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, Waspidas dan Singa. Engkau mau pakai mereka dengan luar biasa. Engkau rapi mereka dengan roh puji-pujian. Bahkan dengan Tuhan kami semuanya di tempat ini. Berkati hamba-Mu mengenai musik, bahkan musik yang baik, impor. Tuhan berkati sekali. Terima kasih hamba bahkan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mau pakai dia dengan luar biasa. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau tuntun kami lewat amal, sehingga kehidupan kami selalu berjalan seturut dengan kehendak, dengan firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa firman, karena firman adalah Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan ragu, ada jawaban yang pasti dalam kebenaran firman Allah yang meneguhkan kami dan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu Bapa. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, kami yang bersama-sama memuji Puja dalam Tuhan yang mengatakan amin. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Kita akan bermasmur bagi Tuhan. Mazmur puji-pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan baca perikopnya dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama.
Amin. Oke. Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kalau untuk manusia, untuk pekerjaan, kita bisa berikan yang terbaik. Untuk Tuhan itu kita harus kasih yang terbaik, karena Tuhan yang sumber segala sesuatu untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Harus kasih yang baik. Bilang ke kiri kanan, kasih yang baik untuk Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sesuatu. Itu garis besar itu, tidak ada miring-miring apa, itu garis besar. Oke, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa bersama.
merancangkan hari yang terbaik dalam kehidupan kita dan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Sebab itu setiap hari adalah hari yang terbaik. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, maka Tuhan akan bekerja dan kita akan melihat. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujan ku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan.
Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Walau ku harus berjalan
Engkaulah juru selamat kami dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami akan binasa. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Biarlah setiap kami memiliki hati seperti tanah yang tandus, yang siap ditaburi, siap disirami dengan air. Berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masuk di bulan yang baru, sudah bulan 11, sedikit lagi tak terasa akan Natal. Begitu bilang ke 11, bilang begini, Tuhan Yesus mengasihimu di bulan yang baru. Ya, puji Tuhan saudara. Waktu begitu cepat berlalu, hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, sampai di bulan yang ke-11 ini. Dan seperti biasa saudara, di setiap bulan kita akan memasuki dengan sebuah tema yang baru. Kalau di bulan Oktober kemarin kita belajar dengan tema apa? Tema besar kita, masih ingat? Menabur dan menuai, itu tema besar kita. Dan kita begitu banyak belajar bagaimana kita harus menabur sebuah rekam jejak yang baik. Kita harus menabur juga sebuah efek domino yang baik supaya itu berdampak bagi banyak orang. Dan di bulan ini saudara, kita akan belajar dengan tema besar kita, yaitu Kristen agamawi vs dengan Kristen sejati. Katakan sama-sama, Kristen agamawi lawan Kristen sejati. Apa maksudnya saudara? Kita akan lihat sama-sama dalam Yesaya 58 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Karena jangan sampai saudara kita menjadi orang-orang percaya yang ternyata itu hanya roh agamawi saja, bukan kekristenan yang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat, kita akan koreksi sama-sama apakah kita tergolong orang-orang yang hanya menjalankan kekristenan secara agamawi saja, ataukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan kekristenan dengan sejati. Yesaya 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, bisa katakan haleluya. Oke, kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari ayat yang genap. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka semoga mendapat menghadap Allah. Katanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burung. sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berlari, serta memukul dengan tinju, dengan besi dan sebagainya. Dengan cara-cara puasa seperti sekarang ini, orang tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang mendatangi ialah yang dan memasakkan tali-taliku supaya engkau mendapatkan orang yang teraniaya dan memaafkan setiapku. Dan saudara, ada dua hal yang kita mau belajar di hari ini untuk kita mengetahui secara bersama apakah kita tergolong sebagai orang Kristen yang hanya agamawi saja,
ataukah kita menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang yang mempunyai kesalehan yang sejati? Yang pertama saudara, apa yang membedakan? Kalau Kristen agamawi itu dia hanya menjalankan rutinitas tanpa sebuah pertobatan. Katakan sama-sama, rutinitas tanpa pertobatan. Coba perhatikan di ayat-ayat tadi saudara, kita melihat, kalau kita memperhatikan di sana dengan cermat saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Israel itu, mereka melakukan sebuah rutinitas agamawi mereka dengan baik sekali. Mereka orang-orang yang suka mencari Tuhan. Bukankah itu hal yang baik, mencari Tuhan? Bahkan mereka juga orang yang suka akan firman Tuhan. Jadi mereka bukan orang yang gak suka firman Tuhan saudara. Mereka justru suka membaca firman Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita melihat kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya orang-orang Israel, mereka akan belajar menghafal yang namanya hukum Taurat. Itu dihafal. Artinya saudara, secara kekristenan mereka luar biasa. Setiap hari mereka suka beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka suka akan firman Tuhan. Bahkan juga saudara, mereka suka beribadah. Kalau dalam konteks kita saudara, apapun jenis ibadahnya, datang saudara. Mau ibadah di tengah minggu kah, komsel kah, dia datang. Waktu ibadah doa puasa di gereja, dia datang. Bahkan ibadah di hari Minggu, datang. Bahkan ada ibadah sekolah minggu pun, dia hadir juga. Pokoknya semua jenis ibadah, dia tidak pernah absen. Itu bukankah hal yang baik? Tetapi saudara, orang-orang ini hanya menjalankan rutinitas agamawi saja. Bahkan mereka juga menjalankan namanya disiplin rohani yang baik. Mereka juga melakukan puasa saudara. Bukankah itu hal yang luar biasa? Mereka puasa. Yang namanya puasa saudara itu perlu perjuangan. Dia harus menahan yang namanya makan dan minum. Biasanya kita makan satu hari berapa kali? Ya 3 kali rata-rata. Tapi ada yang mungkin diet, ya mungkin 2 kali saja, tidak makan pagi. Kalau yang sudah langsing jangan diet saudara, nanti makin habis gitu kan. Ada yang mungkin makan cuma sekali sehari saja saudara. Dia malam tidak makan begitu. Tapi intinya saudara, yang namanya berpuasa itu harus menahan hawa nafsu. Kalau cuma di rumah kan gampang, nggak ada orang. Tapi kadang-kadang ketika kita lagi pergi kemana begitu saudara, baru teman-teman lagi makan begitu, teman-teman lagi menikmati hal-hal yang enak, kita mesti berpuasa. Dan biasanya saudara, ketika kita berpuasa itu yang datang hidangan-hidangan yang nikmat saudara. Waktu kita nggak berpuasa itu hidangannya biasa aja. Tapi tiba-tiba waktu berpuasa itu tawaran dunia juga luar biasa. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan orang Israel, secara mereka menjalankan itu semua. Mereka pergi ke gereja, ke sinagoge saudara, ke bait Allah. Mereka suka mencari Tuhan, suka membaca firman Tuhan, bahkan suka melakukan hal-hal yang baik. Tapi mereka juga berpuasa. Tapi sayangnya mereka melakukan itu semua sebagai bentuk hanya rutinitas agamawi dan tanpa sebuah pertobatan. Makanya saudara, orang-orang Israel bingung sama Tuhan. Tuhan, kami sudah berpuasa loh, tetapi mengapa Engkau tidak mendengarkan kami? Tuhan, kami sudah beribadah. Tuhan, kami sudah mencari Engkau. Kami sudah membaca firman-Mu. Tetapi kenapa Engkau tidak mendengarkan seruan doa kami? Apa jawaban Tuhan saudara? Sungguh inikah yang dinamakan puasa? Ketika engkau puasa, engkau masih mementingkan hal-hal duniawi. Engkau sibuk dengan hal-hal duniawi saudara. Bukan berarti kalau kita puasa kita cuma di rumah saja, duduk diam berdoa, tidak. Tapi bagaimana fokus kita? Jangan fokus kepada duniawi. Oh, yang biasanya mungkin satu hari itu bisa pegang handphone lama saudara, gunakan waktu-waktu yang kosong untuk kita berdoa gitu kan. Dan inilah teguran Tuhan kepada orang-orang Israel yang hanya menjalankan semuanya sebagai rutinitas agamawi saja, tanpa sebuah pertobatan. Bahkan di tengah-tengah puasa mereka masih memperlakukan budak mereka dengan tidak baik. Bahkan mereka juga memukul budak mereka. Artinya apa? Mereka tetap melakukan dosa. Rajin beribadah, tapi dosa juga rajin. Rajin berpuasa saudara, tapi mulut juga saudara maki juga kencang gitu kan.
Ada orang saudara, pelayan-pelayan Tuhan, kalau dia angkat pujian tuh luar biasa, semua tuh durami Tuhan. Semua diberkati dengan suaranya yang indah, cara memimpinnya yang luar biasa. Tapi di hari-hari kata-katanya penuh dengan kata-kata mutiara. Jadi ada perbedaan antara di hari Minggu dengan di hari Senin sampai Sabtu. Kalau kita hanya jadi orang-orang yang menjalankan kekristenan sebagai rutinitas agamawi, maka akan terlihat perbedaannya antara hari Minggu dengan hari Senin sampai hari Sabtu. Di hari Minggu, haleluya, puji Tuhan. Di rumah bilang anak-anak, minta maaf, dia maki anak-anaknya, dia pukul anak-anaknya, dia pukul istrinya, dia menyakiti suaminya, dia berontak kepada suaminya. Itukah yang dinamakan Kristen agamawi? Rajin beribadah, bahkan juga mungkin rajin melayani. Saya kasih bilang, kakak, kok begitu kan? Mereka begitu luar biasa, saudara. Kalau di hari Minggu tuh kudus, seperti pujian tadi, suci, 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 Allah Maha Kuasa, suci sekali. Tetapi di luar saudara bukan kudus, tapi kudis, kudis, kudis. Dia punya kelakuannya saudara, setiap perkataannya, itulah yang menjadi permasalahan. Kita tidak bisa membedakan antara kehidupan di dalam gereja dengan di luar gereja. Itu satu hal yang sama. 2 jam kita bisa menahan semua emosi kita. Mungkin kita di rumah punya masalah, begitu di gereja sepertinya semua aman-aman saja. Begitu pulang, masalah muncul lagi. Satu kali saudara, ketika ada pasangan suami istri saudara dong bertengkar, saudara dong berkelahi di rumah, begitu tiba-tiba ada kunjungan pastoral dari pendeta. Begitu permisi, langsung tenang, sunyi senyap. Masuk bilang, mah bikinkan teh tuh, kata pendeta. Yang tadi itu dong bagus bertengkar saudara. Begitu ditanya, bagaimana bapak dan ibu? Oh, bapak pendeta tong baik-baik saja, puji Tuhan, tong aman, luar biasa. Begitu pendeta pulang, babak kedua dimulai. Saudara, ada perbedaan. Itulah kekristenan yang hanya agamawi saja, hanya sekedar rutinitas. Saudara, setan gak takut dengan kita rajin ibadah. Setan tidak takut dengan kita suka berpuasa, tidak. Setan tidak takut saudara mungkin melayani, tidak. Setan tidak takut dengan apapun yang kita lakukan. Kenapa? Karena ternyata itu hanya sebuah orang bilang promo saja, di depan saja. Hanya 2 jam di gereja saja, tapi selebihnya kita berbeda. Dan Tuhan sangat menegur bagaimana kehidupan orang-orang Israel yang hanya menjalankan rutinitas agama. Saudara, kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, secara lahiriah mereka orang Kristen. Kalau di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus sedang perjamuan, itu orang Kristen. Kalau sebentar lagi Natal, ada lampu-lampu Natal di rumah, ada pohon Natal, itu artinya orang Kristen. Kalau dia pakai pakaian atau dia pakai kalung, ada salib yang besar, saudara. Bisa tong orang Ambon saudara begini jadi. Kalung itu pakai besi putih, baru dia punya jatuh di bawah, di salibnya besar sekali. Tong bangga saudara. Pergi ke pasar begitu pakai salib, tapi ada orang lihat dimaki, ya, luar biasa. Ya? Gak nyambung antara simbol-simbolnya dengan kehidupannya. Memang secara lahiriah dia Kristen. Setiap hari Minggu dia pergi ke gereja. Kan kelihatan. Oh, kalau kita di kompleks saudara akan kelihatan siapa yang minta maaf yang kaum seberang dan kita yang Kristen kelihatan. Kalau hari Minggu dia pergi, artinya dia Kristen. Kalau hari Jumat dia tidak pakai helm, dia pergi,
siang-siang jam 12, tong tahu dia siapa gitu kan. Secara lahiriah bisa kelihatan. Bahkan kalau kita yang sudah punya KTP, ya. Kalau yang belum mungkin yang ada di KK. Nama Yan Berakhir Tomasua, NIK, bla 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 bla. Agama Kristen Protestan. Bukan protes, Kristen Protestan, saudara. Jelas. Itu secara lahiriah. Dan banyak orang yang kekristenannya hanya agamawi, hanya mementingkan lahiriah saja. Makanya dia berusaha, kalau yang namanya Natal, dia berusaha membuat Natal supaya kelihatan, oh dia orang Kristen. Padahal tidak pernah dibilang di Alkitab di bulan Desember harus bikin Natal, kan tidak ada. Karena kita hanya ingin menunjukkan, oh saya ini loh orang Kristen. Saya mau open house supaya orang tahu, oh ini loh orang Kristen. Dilihat di rumah ada pernak-pernik kekristenan, macam begini ada pernak-pernik Natal, meskipun belum waktunya, ini dari Januari sampai Desember udah terpasang, saudara. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan bilang hari ini telah lahir. Jadi Tuhan lahir hari ini terus. Hari ini Tuhan lahir, saudara. Jadi itulah yang terjadi mengenai kekristenan agamawi. Kita lihat lagi Roma 10 ayat yang kedua. Hari ini kita agak sedikit buka-buka Alkitab, supaya yang lengket-lengket Alkitabnya sudah tidak lengket lagi. Kalau lengket itu artinya dia tidak pernah dibuka tuh, makanya dia lengket, kayak baru begitu. Roma 10 ayat yang kedua kita baca sama-sama. 3. Sebab aku dapat memberi tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh dia yang berhala, tetapi tanpa manusia yang benar. Saudara, mereka begitu sungguh-sungguh apa? Giat. Artinya apa? Sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh bersemangat, antusias. Datang ibadah itu macam luar biasa, saudara. Tapi permasalahannya mereka tidak mengerti tentang esensi daripada ibadah itu. Mereka tidak mengerti dan tidak memahami tentang kebenaran itu. Dan saya berdoa, saudara, supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang agamawi, yang hanya menjalankan kekristenan rutinitas tanpa sebuah pertobatan. Jangan sampai hidup kita berbeda antara hari Minggu dengan hari Senin. Harusnya mau Senin kah, mau Selasa kah, mau Rabu kah, mau di gereja kah, mau di tempat pekerjaan kah, mau di rumah kah, saudara, setiap kita harus sama. Amin. Kalau di gereja bisa bilang haleluya, ketika di luar ada masalah bilang apa? Haleluya. Di gereja, oh Tuhan, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan, kayak pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Waktu di luar ada masalah, Tuhan bersyukur. Engkau baik, apapun yang kau lakukan itu begitu baik. Ketika di gereja ada bacaan firman Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin, amin. Begitu di rumah ada kehilangan barang, Tuhan bagaimana ya? Mulai protes, mulai marah. Harus sama, tidak boleh beda, saudara. Bilang sebelah, kakak aku harus sama. Jadi kadang-kadang, saudara, kita bingung untuk mengenali orang Kristen selain hari Minggu. Bingung. Kenapa? Karena kelakuan juga sama. Sampai saudara, iblis dia macam mau pensiun, saudara. Kenapa? Karena setiap ada masalah, ini gara-gara iblis. Ada apa-apa gara-gara iblis. Bahkan iblis malu dengan manusia. Kenapa? Karena kelakuan manusia jauh lebih luar biasa jahatnya, saudara. Makanya dia mau pensiun saja. Kenapa? Karena hari Senin beda. Sedangkan kekristenan, saudara, itu mengikuti Yesus 1 kali 24 jam. Kalau Kristen sejati, saudara, ini perbedaannya. Kalau Kristen agamawi, dia hanya menjalankan rutinitas tanpa pertobatan. Sedangkan kalau Kristen sejati itu hubungan intim dengan Tuhan yang melahirkan pertobatan. Jadi yang sejati adalah sebuah hubungan intim dengan Tuhan yang akan melahirkan pertobatan. Saudara, kalau kita memperhatikan dengan cermat, Yesus selalu memberikan sebuah gambaran antara Tuhan dengan manusia. Itu seperti hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang begitu intim. Jadi saudara, ketika kita pergi beribadah, saudara, itu adalah sebuah hubungan.
Bukannya sekedar kita hadir saja, absen di hari Minggu, yang penting Pak Pendeta tahu hadir, tidak. Tapi karena kita membangun hubungan dengan Tuhan, makanya itu muncul sebuah sikap kita datang ke rumah Tuhan. Saudara tanya, kalau saudara membangun hubungan, contoh ini orang yang baru jatuh cinta saudara, ketika membangun hubungan, kira-kira pernah nggak kita komunikasi? Atau jarang-jarang komunikasi? Pasti akan berkomunikasi. Bayangkanlah saudara, ketika orang yang bangun hubungan tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Logikanya dia akan berkomunikasi sama dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan datang sendirinya, bukan sebagai rutinitas, tapi karena memang kita punya hubungan gitu. Saudara, saya beberapa kali kalau saya punya orang tua ada di Pasar Lama, mama piara saya. Jadi sesekali saudara, saya selalu akan menyempatkan waktu ke sana. Kadang-kadang habis antar istri saudara, saya mampir sebentar ngobrol dengan mama, dengan kakak orang di situ. Nanti setengah jam kah, 1 jam kah, baru saya pulang ke rumah. Kenapa saya ke sana? Bukan karena saya wajib absen, tunjuk muka loh yang bayar ke masuk, tetapi karena hubungan. Ada sebuah kerinduan yang luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Dia bilang gini, jiwaku merindukanmu. Seperti apa? Seperti rusa yang merindukan air. Bahkan saudara, kalau kita lihat di Mazmur 143 kalau tidak salah saudara, digambarkan bahwa pemazmur itu seperti tanah yang gersang. Tanah yang gersang, apa kebutuhannya? Air. Tanah yang gersang nggak butuh pupuk saudara. Yang dibutuhkan yang utama dan yang pertama adalah air. Bagaimana saudara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Dan saya percaya hubungan itu akan melahirkan sebuah perubahan. Saya percaya bahwa hubungan itu akan melahirkan sebuah pertobatan. Kalau kita tidak bertobat, hanya pergi ke gereja, artinya itu hanya sebuah rutinitas agama. Baik secara norma etika, dia orang Kristen, dia pergi ke gereja, itu baik. Tapi yang Tuhan butuh bukanlah masalah rutinitas. Tuhan bahkan muak dengan itu semua. Percuma kau berpuasa, percuma kau beribadah kalau hidupmu tidak berubah. Bayangkan saudara, kalau kita ajar, kita punya anak, kita ngajar ulang, tapi dia tidak mengerti, bagaimana? Gemas atau tidak? Gemas saudara. Dikasih tahu ulang, tinggal melakukan sebuah kesalahan yang sama. Kalau kita pergi ke gereja bertahun-tahun dari sekolah minggu sampai dengan detik ini saudara, sudah berapa lama kita berjemaat? Dari sekolah minggu, dari SD itu kita sudah 6 tahun ikut kelas sekolah minggu. Materi yang sama lagi dibawakan di remaja, ikut di pemuda. Setelah menikah ikut lagi. Semua kelas kita ikut, tanpa perubahan, maka semuanya hanya apa? Hanya rutinitas agamawi. Yang surat. Jangan hanya rutinitas agamawi saja. Hidupmu harus berubah. Biasa saudara, ketika di pas SPK, saya bilang begini di awal-awal saudara. Perubahan tanpa perubahan bukan perubahan. Kalau saudara pergi ke SPK tidak berubah, mending tidak usah. Kenapa? Percuma. Datang buang waktu, buang energi, buang uang, persembahan lagi saudara. Kalau nggak berubah kan rugi-rugi aja. Mending kita kalau datang ya sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya alami perubahan. Kalau kita melihat dalam Keluaran 8 saudara, ayat 28, ini sebuah tipuan iblis buat kita semua, supaya kita tidak meninggalkan dosa kita sambil kita juga tetap mengikuti Yesus. Jadi itu sesuatu yang dibuat secara bersama-sama. Nggak apa-apa, bikin dosa saja, yang penting pergi beribadah gitu. Roma 8 ayat 28. Keluaran 8 ayat 28. Kita maaf. Keluaran 8 ayat 28. Amin. 1, 2, 3. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh berdoa untuk aku. Saudara, ini cerita bagaimana Musa dan meminta izin kepada Firaun untuk membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir.
Tetapi Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar. Tetapi saudara, pada tulah yang keempat, kemudian Musa datang lagi meminta izin kepada Firaun untuk pergi beribadah, mempersembahkan korban kepada Allah yang besar itu. Apa jawaban Firaun? Oh, boleh beribadah, tapi jangan pergi jauh-jauh, supaya aku kembali lagi. Maksudnya apa saudara? Oh, boleh pergi beribadah, tapi ingat Mesir. Saudara, Mesir itu lambang daripada perbudakan dosa. Mesir perlambang daripada kehidupan lama yang penuh dengan noda dosa. Artinya engkau boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi jangan kau tinggalkan dosamu itu. Artinya begini, engkau boleh beribadah, boleh melayani, boleh khotbah, boleh engkau menjadi apa saja di gereja, mau puasa ke apa, tapi jangan tinggalkan dosamu. Artinya dosa tetap jalan terus, gereja juga jalan terus. Maki jalan terus, nyembah juga jalan terus. Pukul orang jalan terus, tapi juga sembahyang jalan terus. Mabuk jalan terus, gereja juga jalan terus. Merokok jalan terus, semua jalan terus. Semua dilakukan saudara. Bahkan saudara, makanya kenapa saudara kita di hari Minggu, di hari perjamuan kita tidak pakai alkohol, ada alasannya. Di gereja GKN kami ketika melakukan perjamuan tidak boleh menggunakan anggur yang ada alkoholnya. Kenapa? Jangan sampai orang-orang yang punya masalah dengan alkohol ketika dia minum, macam ini rasa enak gitu. Dia minum tambah lagi, apalagi hari perjamuan nggak habis saudara, dong tangki di belakang saudara. Dong tangki di belakang, dong mabuk. Lihat saudara, orang-orang kalau yang lagi biasa suka isi pujian di Natal saudara, dong tuh orang-orang yang biasa mabuk juga, kencang. Tapi kalau untuk pujian buat Tuhan tuh, ya persembahan pujian dari vokal group, dong maju tuh juga persembahan pujian, tapi juga di luar juga luar biasa saudara. Sekali lagi bahwa Kristen agamawi hanya rutinitas, tetapi kalau Kristen sejati itu ada sebuah hubungan yang melahirkan sebuah pertobatan. Hari Minggu, hari Senin harus sama, tidak boleh berbeda. Amin. Bilang ke sebelah kakakku yang mana? Saudara, lihatlah bagaimana Paulus diubahkan Tuhan ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan. Paulus itu sebelum dia menjadi orang yang percaya, dia punya rutinitas yang luar biasa. Dia bilang, aku orang Farisi, aku paham akan firman Tuhan. Dia paham semua, tapi permasalahannya dia nggak bertobat ketika dia menjadi orang yang belum percaya. Tetapi setelah dia percaya, tetap itu dijalankan, tetapi dengan konsep yang berbeda, bukan sekedar rutinitas, tapi sebagai hubungan. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan kehidupan dia, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, apa itu Kristen agamawi? Kristen agamawi adalah sebuah ketaatan karena status, sedangkan Kristen sejati ketaatan karena kasih. Ini hal yang berbeda. Betty, yang satu saudara, dia taat karena status, sedangkan yang sejati itu taat karena kasih. Kita lihat Lukas 18 ayat 12. Tinggal 2 ayat lagi saudara. Lukas 18 ayat yang ke-12. Satu, dua, tiga. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Saudara, apa itu nggak luar biasa? Di sini ada 2 orang tokoh yang digambarkan, satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Mereka datang kepada Tuhan, pergi ke beribadah. Yang satu saudara mulai mengagungkan. Oh, saya taat, saya Kristen yang taat, saya seminggu 2 kali berpuasa, Senin dan Kamis gitu kan. Orang bilang puasa putih Senin dan Kamis. Saya rajin berpuasa, saya rajin menyembah Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Bahkan saya juga rajin memberikan apa? Berpuluhan. Ini kurang apa saudara? Taat yang kemudian bagaimana? Ada orang yang taat bisa melakukan semua hal rajin tapi susah di perpuluhan. Ada yang begitu juga.
Dan ada sebaliknya, ada yang rajin perpuluhan tapi susah ke gereja, kan ada kan? Makanya waktu dia mau beribadah dia nggak pergi, dia bilang, "Tolong titip kah sambung persembahan kah? Titip kah kamu perpuluhan kah?" Dia pikir dengan perpuluhan yang masuk ke gereja dia selamat gitu. Makanya dia suka titip persembahan kepada orang gitu. Saudara, kalau kita lihat di sini, orang Farisi itu orang yang taat loh. Orang Farisi itu bukan orang yang kaleng-kaleng. Kalau bicara ketaatan akan hukum Taurat, dong sangat tertib sekali. Apalagi dengan konsep perjanjian lama, berani tak salah, mati. Makanya mereka begitu menjaga hidupnya, hidup sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jangan membunuh, dong lakukan itu. Jangan berdusta, jangan apapun dia lakukan itu. Bahkan ada disiplin rohani yang dilakukan. Tapi permasalahannya, dia melakukan itu hanya sebagai bentuk status. Supaya apa? Supaya orang kagum. Orang Kristen luar biasa. Dia pelayan Tuhan loh. Dia itu rajin kasih persembahan ke gereja. Dia rajin kasih perpuluhan ke gereja. Dilakukan semuanya saudara hanya karena status. Tetapi saudara, kalau Kristen sejati bukan melakukan karena status, tapi melakukan karena kasih. Itu perbedaannya. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita baca bersama-sama. 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, dengan sendirinya itu melahirkan sebuah ketaatan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa ada yang melihat, kita akan dengan sendirinya taat. Kenapa? Karena kita mengasihi. Makanya saudara, kita bisa taat. Sekali lagi, kita bisa taat tanpa kasih. Banyak orang yang taat tanpa kasih. Tapi kalau orang yang mengasihi pasti taat. Anak-anak dia bisa taat sama orang tuanya. Kenapa? Karena takut. Takut buat apa? Dapat belak, gitu kan? Takut buat apa? Uang jajan dipotong. Takut apa? Pokoknya takut dengan ancaman-ancaman orang tua lah. Kalau kamu tidak taat, tidak dengar orang tua, nanti bapak, mama kasih kode asrama ya. Kalau kau tidak dengar bapak punya perkataan, nanti bapak pindahkan sekolahmu ya. Pokoknya ancaman terlalu banyak sekali. Kalau kau tidak dengaran, nanti bapak kasih keluar dari marga ini ya. Jadi semua ketaatannya dilakukan bukan karena dia mengasihi, tapi karena takut, karena status saja. Yang penting saya taat. Ada juga banyak saudara pasangan-pasangan istri-istri yang taat, yang mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang istri bukan karena mengasihi, tapi karena status. Kan dia istri. Apalagi ada sebuah budaya, ada beberapa budaya saudara yang sangat tabu bagi laki-laki masuk di dapur atau membantu pekerjaan istri-istri saudara. Maka saudara, demi sebuah status supaya dia anggap perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa, dipandang di keluarga besar, maka dia taat dalam semua yang dilakukan di rumahnya. Dia rajin sekali, tapi dia melakukannya bukan karena kasih, karena terpaksa, hanya karena sebuah status. Saudara, kita bisa taat waktu gereja, taat dengan firman Tuhan. Bukankah orang Farisi saudara itu mereka orang yang taat? Bukankah orang-orang Farisi itu orang-orang yang melakukan firman Tuhan? Tetapi mereka melakukan semuanya hanya karena sebuah status, supaya orang pandang mereka, orang hormati mereka, orang sanjung mereka. Tetapi saudara, sekali lagi, kalau kita mengasihi tanpa disuruh, kita akan dengan sendirinya taat. Amin. Dengan sebelah, kau yang mana? Status kah atau kasih? Kalau dia mengasihi istrinya, pasti dia akan mempraktekkan firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri. Kemarin saudara, di hari Sabtu saya pas pergi penginjilan di pasar, khotbah di pasar dengan teman-teman penginjil saudara.
Kami kan gantian khotbah, jadi ada 3 pengkhotbah, saya orang kedua. Orang pertama Pak Tris Mewe, dua saya, dan ketiga Pak Dentai. Pas mau giliran saya mau khotbah, lagi sementara menunggu, tiba-tiba WA masuk. WA masuk, dan ternyata WA-nya adalah foto. Istri saya punya tangan nih, dia mau membuktikan apakah pisau tajam atau tidak. Jadi dia potong dia punya jari. Dia ingin tes apakah benar-benar pisau tajam ataukah jari yang kuat gitu kan. Dia buktikan, ternyata saudara dia punya jari lebih lemah dibandingkan pisau. Dan akhirnya dia terpotong. Dan di foto saya lihat macam dia mau benar-benar dalam sekali. Ya sudah, saya langsung telepon dia dan dia sudah mulai menangis saudara. Masa mulai panik juga. Ini mau khotbah lagi ya, berapa menit lagi mau naik khotbah, baru dia kabar begitu saudara. Aduh, saya sudah mulai bingung gitu ya saudara. Kemudian saudara apa saya lakukan? Saya langsung buka handphone, saya tinggal telepon, saya punya besti saudara. Weh, tolong ke rumah, urus aku istri dulu. Kenapa saya lakukan itu saudara? Karena saya mengasihi tanpa disuruh. Istri saya nggak pernah suruh saya untuk bilang tolong kau teleponkan ini, tidak ada. Dengan sendirinya, dengan sebuah inisiatif, karena saya mengasihi dia, maka saya melakukan yang namanya sebuah bentuk kasih, yaitu pelayanan tersebut. Tapi orang bisa loh melayani istrinya tanpa kasih, ya penting dia layani saja gitu ya. Ada banyak rumah tangga yang mereka hanya menjalankan rumah tangganya bukan karena kasih lagi, hanya karena status, hanya karena saya suami, saya istri, saya anak. Sehingga apa? Bisa. Tetapi saudara, ketaatan tanpa kasih hanya terasa dingin dan hambar. Apalagi saudara, ketaatan tanpa kasih itu hanya akan menjadi sesuatu yang hambar. Saudara bisa rasakan perbedaan antara perlakuan seseorang pada saudara karena kasih atau hanya karena formalitas, itu beda. Sama dengan orang yang mungkin mau pacaran kah, atau dengan gurunya kah, atau dengan siapakah, dengan temannya kah, dan orang tuanya. Ketika dia melakukan itu hanya karena sebuah status saudara, itu tidak enak. Bahkan ketaatan tanpa kasih akan menyiksa dirimu sendiri. Ada banyak anak-anak saudara ketika disuruh orang tuanya, tolong dulu, Joko tolong cuci piring. Dia tahu kan saya lagi main game ini, lagi seru ini, Joko cuci piring. Akhirnya Joko dengan jengkel saudara, dia pergi ke dapur, dia cuci piring. Kira-kira hatinya enak atau tidak? Tapi dia lakukan kan? Kalau kita ukurannya hanya hasil kan ya, dia selesai kan? Karena piring bersih. Tetapi dia akan tersiksa dan itu hamba. Dan orang yang nuduh pun juga nggak senang sebenarnya. Ketika menyuruh orang tua khususnya suruh anak-anak kerja. Kalau anak-anak kerja dengan dongkol, itu tidak enak. Mau suruh lagi macam sudah malas gitu. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, tolong kerjakan sendiri. Tetapi saudara, itulah namanya ketaatan karena status. Tetapi kalau ketaatan karena kasih saudara, ketika anak-anak lihat mamanya capek, dengan sendirinya dia akan membantu. Anak-anak bagaimana? Ya masih anak-anak bilang, itu saya. Dengan iman toh? Yang anak bilang itu saya begitu. Diimani saja. Meskipun belum terjadi, tidak apa-apa. Kalau lihat mama begitu, dia mau pergi ke pasar begitu, sudah mau tunggu ojek begitu, padahal di rumah ada motor, tawarkan mama, saya bisa antar kau. Sekarang enak sekali. Jangan cuma tahu minta uang saja, baru pernah mau bantu. Itu kan yang terjadi. Kalau kita mengasihi saudara dengan sendiri, apapun yang di rumah yang kita lihat bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kasih. Jangan sampai menjadi orang seperti ahli Taurat, orang Farisi. Taat, tetapi hanya sebuah status. Coba lihat lagi kanan kiri, kakak, kau yang mana? Kristen agamawi atau Kristen sejati? Biarlah kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Saya pun juga belajar sudah sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai saya menjadi hamba Tuhan yang agamawi. Saya hanya menjalankan rutinitas pelayanan saja.
hanya ya saya tahu saya hamba Tuhan, saya tahu saya harus kunjungan, saya tahu saya harus berdoa bersama jemaat, saya tahu saya harus melakukan A dan B, tapi saya melakukannya bukan karena kasih saya kepada Tuhan, tapi karena ya saya hamba Tuhan. Tapi saya rindu saya juga melakukannya karena saya mengasihi Tuhan yang hidup, yang merubah hidup saya. Selidiki ya, selidiki ya, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilaiku, tak ada yang tersembunyikan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yang musik saya, saudara, inilah waktunya buat kita untuk mencoba merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang menjalankan kehidupan keagamaan kita hanya rutinitas tanpa sebuah pertobatan? Ataukah kita justru menjalankan kekristenan kita karena kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang mengubahkan setiap kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar taat karena status kita, atau kita taat karena kita mengasihi Tuhan? Saudara, berikan waktu buat saudara untuk mencoba menyelidiki hatinya masing-masing. Kalau memang engkau ternyata melakukan semua hanya karena rutinitas yang dibuktikan dengan kehidupanmu berbeda antara hari Minggu dengan hari yang lain, inilah waktunya untuk datang kepada Tuhan, meminta ampun sama Tuhan. Kau yang merasa bahwa hidupmu hanya menjalankan kekristenan agamawi, engkau boleh angkat tangan dan sedang berdoa buat saudara, supaya Tuhan menolong saudara, mengubahkan saudara, supaya menjadi pengikut Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu Tuhan keterbukaan hati mereka. Ternyata mereka terjebak dengan tipuan iblis untuk tetap menjalankan ibadah, tetapi juga tetap melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan ketika kami hanya menjadi Kristen agama, dan tolonglah kami Tuhan supaya kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami begitu intim dengan Engkau, maka kehidupan kami sungguh-sungguh berubah, dan kami akan mengasihi Engkau. Dan dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa diarahkan, kami akan menjadi pribadi yang utama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setia. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang untuk yang telah ditunjuk untuk bersama di depan.
Ya saudara, di gereja GKN kita mengenal dengan sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya orang yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka mereka berhak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk itu kita mau berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Inilah kesempatan buat kami Tuhan, bukan sekedar sebagai rutinitas setiap bulan kami menjalankan perjamuan kudus, tapi kami benar-benar mau memaknai setiap perjamuan ini untuk mengenang kembali setiap pengorbanan Tuhan. Urapi kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salibnya yang sudah dapat bisa bangkit berdiri. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosa
Harusnya setiap kita yang binasa, harusnya setiap kita yang sungguh-sungguh dihancurkan. Tetapi karena kasihnya kepada kita, dia mengorbankan semua. Kemudian dia mengangkat dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silakan Pak. Mari mengucap syukur untuk tubuh yang terpecah. Terima kasih. Mari angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang dari darah Tuhan kita. Darah yang kudus, darah yang suci, yang harus tercurah karena pelanggaran kita. Tapi dia melakukan semua itu bukan karena paksaan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasih dia mencurahkan darah, karena kasih dia mengorbankan itu semua, bukan karena status. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari silakan. Mari mengucap syukur setiap darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberikan sebuah teladan. Ketika Kau melakukan semua itu, semua Kau kerjakan karena dasar kasih. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi, kami sungguh-sungguh memaknai pengorbanan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sakit Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan setiap pintu yang tertutup Tuhan buka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang punya beban Tuhan akan pulihkan setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Lalu Bapak Ibu mempersiapkan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan. Kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk setia kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Segala sesuatu yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Menjadi kami untuk dapat memberikan yang terbaik, bukan hanya persembahan materi, tetapi kami juga memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan Allah, khususnya untuk pelayanan di GKM Kasih Karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mau bersorak, meninggikan namamu.
kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan pada akhirnya. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa, memohon kepadamu kiranya Tuhan terus menolong pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua orang yang sedang bekerja. Biarlah mereka bekerja dengan hati, sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan semua masyarakat dapat menikmati hasil kerja daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tahun politik ini. Mungkin setiap kami berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda pandangan, tapi percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan kami damai sejahtera, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kami serahkan, biarlah Tuhan memilih pemimpin buat kami sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong setiap aparat, setiap orang yang menjabat tuh, supaya mereka bisa melakukan tugasnya dengan jujur. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Bahkan juga Tuhan menolong setiap umat Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan biar setiap kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, biarlah kami benar-benar maksimal sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa untuk rencana pembangunan gereja. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong, menyertai sampai tahap sekarang. Kami juga percaya Allah yang sama yang terus menyertai kami, sehingga kami bisa membangun sebuah gedung gereja untuk kami beribadah. Kami juga berdoa untuk setiap konsel-konsel yang ada, Tuhan juga memberkati. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami menibakan di rumah dengan penuh selamat. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil waktu berteduh sejenak. Baik, kita akan masuk ke dalam warta jemaat. Saya persilakan.